sampai jiwa dia itu tidak mengetahui apa yang tersembunyi, kenikmatan yang tersembunyi. Yang tersembunyi tadi itu digambarkan dengan iftar. Padahal Allah mempersiapkan lebih dari iftarnya, lebih dari kenikmatan berbukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mengagungkan atas hambanya, yaitu pemberian. Yang dimaksud pemberian di sini adalah pemberian berupa perisai dan benteng. Diwajibkannya puasa. Jadi kalau melihat dari kata wajib itu betapa pentingnya apa yang dilakukan seorang hamba, yaitu puasa, sebagai dafa'anhum kaidah syaiton, yaitu menahan atau menangkal tipu daya setan. Ketika seorang hamba melakukan ini, maka setan akan menjadi gagal atau tidak berhasil menggoda seorang hamba tersebut. Idza ja'ala shaum hisnan li auliyaihi wa junnah. Jadi orang yang menjalankan perintah atau pemberian yang agung ini, maka bisa dikatakan orang yang dicintai Allah. Jadi pengertian saum di sini menahan, atau bisa diartikan as-saum nisfus sobri. Jadi puasa itu setengahnya sabar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Maka sesungguhnya dipenuhi atau dicukupkan bagi orang yang sabar bighairi hisab, maka ganjarannya tidak bisa dihitung. Maka orang yang bertahan, apalagi yang kita lakukan pada bulan puasa ini, bagian dari latihan. Maka momentum Ramadan itu berarti apa? Melatih agar kita menjadi hamba yang kuat. Maka orang yang menjalankan ini, Allah memberikan ganjaran yang tidak bisa dihitung saking banyaknya ganjaran tersebut. Ini yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 10. Faqad jaza thawabus shaum qanunut taqdir wal hisab. Sampai Allah itu apa? Memberikan ganjaran yang luar biasa terhadap orang yang berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk." Sungguh, ini bagian dari sumpah, wangi mulutnya orang yang berpuasa itu atyab indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari wewangian misk. Mungkin kalau secara zahir bau ya, tapi saking nahannya, baunya itu bau ibadah, diumpamakan di sisi Allah itu lebih wangi, lebih baik, wewangian misk. Yaqulullah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu wa at'amahu li ajli fasawmu li wa ana alladhi ajzibi. Jadi seorang hamba yang melakukan puasa itu, dia sudah meninggalkan syahwatnya, sampai makannya ditinggalkan li ajli, hanya karena Allah. Fasawm li, maka dia menahan. Nah, orang yang sabar itu berarti apa? Menahan karena Allah, seperti yang tercantum di teks lainnya, innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang selalu menahan diri. Masih relate, masih berkaitan dengan puasa. Maka orang yang meninggalkan syahwatnya sampai makannya minumnya li ajli, hanya karena Allah. Fasawm li, maka puasanya, orang menahannya. Maka orang yang bersabar, orang yang menahan itu sudah bersama Allah. Wa analladzi azzibi, Allah langsung memberi ganjaran. Maksudnya apa? Seperti yang tercantum tadi di surat Az-Zumar itu apa? Yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, sampai ganjarannya itu tidak terhitung jumlahnya, karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang berpuasa. Wa huwa ma'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazai shaumhi. Maka orang yang bertahan, orang yang selalu menahan, jadi kan menahan apapun yang dilarang Allah itu, ma'udun bi liqa'illah, jadi dijanjikan apa? Bertemu Allah, selalu bersama Allah, selalu bertemu. Nah, kaitan doa yang mudah terkabul dalam kondisi menahan. Nah, dalam kondisi sabar tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Walisoim farhatani. Jadi bagi orang yang menahan tuh, menahan farhatani, dua kesenangan. Farhatun inda iftorhi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi satu kesenangan yang pertama adalah ketika makan. Ketika iftar, ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan, kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Jadi orang yang menahan itu orang yang bersama Tuhan, orang yang bersama Allah. Maka orang yang berpuasa itu juga latihan kita menahan di 11 bulan yang akan datang setelah bulan Ramadan. Maka apa yang tersembunyi? Jadi kalau kita misalkan lapar nih, ini kalau di latihan puasa ini bulan, kenapa diwajibkan itu kan ketahuan kapan kita start puasanya dan kapan iftarnya. Maka ketika menahan tuh Allah menyimpan kesenangan yang gak disangka-sangka. Karena dia sudah bersama Allah lewat menahannya tadi, lewat saumnya, itu Allah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa terbayang. Maka masih berkaitan tentang tadi ajruhum bi ghairi hisab. Jadi ajrun itu apa saja yang menyenangkan dia, apa saja yang diharapkan dia, apa saja yang diinginkan dia, itu masuk bi ghairi hisab. Jadi tidak terbatas pemenuhannya, itu kamu mau minta apa saja itu sampai tidak terbatas. Dan ini tercantum dalam surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ain jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi sampai jiwa dia itu tidak mengetahui apa yang tersembunyi, kenikmatan yang tersembunyi yang tidak bisa terbayangkan oleh mata. Jadi yang tersembunyi itu otomatis menyenangkan mata, menyenangkan hati, menyenangkan rasa. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu mereka menahan tadi, saum tadi. Jadi memang susah kan, bersusah payah, lapar, menahan hawa nafsu, kemudian tidak boleh minum atau bahkan melakukan yang dilarang atau yang membatalkan puasa. Ketika kita berkecamuk dengan keinginan-keinginan yang ada di nafsu kita, disuruh berhenti sejenak. Maka Allah menyiapkan ganjaran yang pasti ganjaran itu menyenangkan hati, menyenangkan mata, dan menyenangkan rasa. Maka ini ganjaran yang tidak terbatas. Yang tersembunyi tadi itu digambarkan dengan iftar. Padahal Allah mempersiapkan lebih dari iftarnya, lebih dari kenikmatan berbukanya. Di kehidupan setelah Ramadan tidak ada waktunya. Menahannya setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap hari. Maka penting ini. Jadi puasa itu menahan bukan hanya lapar dan haus, tapi menjadi kekuatan agar kita menjadi pribadi yang kuat, yang selalu bersyukur. Jadi ketika ada kelimpahan, kita mensyukurinya, dan ketika ada kekurangan, kita menahannya agar tidak melakukan sesuatu yang melanggar. Jadi tidak mencuri, tidak korupsi, dan tidak menipu orang. Puasa itu menguatkan itu. Pelaksanaan puasa di bulan suci ini latihan sebenarnya, training. Seperti yang disebutkan tadi apa? As-shaumu nisfus sobri. Puasa adalah setengah kesabaran. Kesabaran yang sesungguhnya yaitu setelah bulan suci Ramadan. Saya kira sampai di sini. Kita ketemu di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.